Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Religi, apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 Angkatan 6 di Glatsar Kementerian Agama Jawa Timur akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Ya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia tentu saja membutuhkan pelayanan publik yang terbaik bagi warga negaranya. Dan ASN sebagai pegawai negara yang berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa harus bisa mengimplementasikan peran tersebut. Maka untuk lebih jelasnya bagaimana pelayanan publik, mari kita simak bersama video-video berikut ini. Pelayanan publik sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik wajib diberikan kepada setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, mengenai jenis barang atau jasa akan saya bagi menjadi dua, yaitu barang jasa publik dan barang jasa private. Barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludibilitas yang rendah. Contohnya yaitu udara, lampu, dan jaminan kesehatan keamanan. Barang dan jasa privat adalah barang jasa yang memiliki ekskludibilitas dan rivalitas yang tinggi. Contohnya yaitu mobil, rumah, jalan tol, dan bandara. Pelayanan publik yang disediakan negara itu bervariasi saudara-saudara, mulai dari pelayanan yang bersifat sederhana sampai pelayanan yang bersifat kompleks. Pelayanan yang sederhana contohnya adalah pelayanan administrasi seperti membuat KTP, membuat SIM atau surat izin mengemudi, dan mengajukan akta lahir. Hal itu disebut sederhana karena meliputi kepentingan umum dan diselenggarakan oleh negara secara penuh tanpa melihat pihak lain atau pihak ketiga. Selain itu, hasil dari pelayanan sederhana ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Berbicara terkait pelayanan sederhana menjadi kompleks, maka seringkali itu ada kaitannya dengan keterlibatan para pihak ketiga. Contohnya adalah pihak swasta. Seperti yang kita tahu, pemerintah kita memiliki keterbatasan baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya ketersediaan bahan-bahan untuk yang diterapkan. Pelayanan-pelayanan tersebut contohnya adalah terkait dengan pelayanan perumahan rakyat, pemenuhan kebutuhan sembako, bahan bakar, dan beberapa upaya yang mana pelayanan ini adalah diberikan langsung kepada masyarakat. Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa ada banyak prinsip yang harus dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan baik. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang kedua adalah transparan, dengan memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui pelayanan publik. Yang ketiga adalah responsif, baik dalam mendengarkan maupun memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Yang kelima adalah mudah dan murah. Mudah dalam arti persyaratan, murah dalam arti biaya yang dibutuhkan. Yang keenam adalah efektif dan efisien, yaitu terkait dengan prosedur sederhana, tenaga kerja sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh adalah aksesibel, yaitu pelayanan publik harus dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang kedelapan adalah akuntabel, segala pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkeadilan.
dalam penyelenggara pelayanan publik harus sebagai alat untuk melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah dari kelompok yang kuat. Karakteristik aparatur profesional adalah melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dan membuat keputusan, memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Dalam memberikan pelayanan publik, instansi pemerintah dan juga ASN-nya perlu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan. Agar bisa memberikan pelayanan yang responsif, ASN perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut dari pelayanan kita. Yang kedua adalah membangun visi dan misi pelayanan. Pembangunan visi dan misi pelayanan penting dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga adalah menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai agar selalu bisa memberikan pelayanan yang prima. Dan yang prima adalah memberikan apresiasi kepada pegawai dengan memberikan reward kepada pegawai yang telah memberikan pelayanan yang prima dan baik kepada pelanggan. Pola pikir ASN. Pola pikir ASN secara umum terbagi menjadi dua. Bekerja adalah ibadah dan bekerja secara profesional. Seorang ASN jika mempunyai pola pikir bahwa pekerjaannya merupakan lahan ibadah, maka ia akan melaksanakan dengan ikhlas dan totalitas, tidak semata mengharap imbalan. Dan pola pikir ASN yang harus dimiliki adalah juga bekerja secara profesional, yakni bekerja sesuai undang-undang, berdasar kaidah keilmuan, berpikir sistemik, sikap perilaku ASN tersebut sesuai nilai-nilai kepatutan, dan tentu saja posisi netral. Demikian pola pikir ASN. Penting kiranya bagi ASN memahami dan mengerti konsep etika dan etiket. Apa itu etika? Etika adalah cara seseorang berbuat baik kepada sesama dan menghindari berbuat buruk kepada sesama. Lalu, apa itu etiket? Etiket adalah aturan tata cara pergaulan dengan sesama. Nah, apa sih bedanya etika dan etiket? Etika bersifat absolut dan muncul dari diri kita sendiri, sedangkan etiket bersifat relatif dan muncul dari orang lain. Dalam memberikan pelayanan kepada publik atau kepada para pelanggan, ASN harus memenuhi dasar-dasar etiket. Apa saja dasar-dasar etiket itu? 1. Politeness. Politeness yaitu sopan. Jadi ketika memberikan pelayanan, ASN harus mengedepankan sikap sopan. Yang kedua yaitu respectful atau sikap menghormati dan menghargai publik yang sedang melakukan pelayanan, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Yang ketiga yaitu atentif, itu sikap penuh perhatian. Nah, perhatian ini perlu diberikan oleh ASN yang sedang melakukan pelayanan kepada publik, tapi dalam batas tertentu, tidak boleh berlebihan. Yang keempat yaitu kooperatif, yaitu sikap suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang kelima yaitu tolerance atau sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keenam yaitu informality. Apa itu informality? Dalam informality, ASN harus membangun sikap atau suasana yang ramah, suasana yang familiar, suasana yang tidak canggung, yang bersahabat, sehingga tidak ada kesan kaku dalam pelayanan. Yang kedelapan adalah, yang ketujuh maksud saya adalah self control, yaitu sikap mampu menguasai diri sendiri. Kadang ketika kita melakukan pelayanan, ada pelanggan yang datang secara tiba-tiba dalam keadaan yang masih emosi atau memberikan kritik yang cukup menusuk
pelayanan kita. Nah, dalam kondisi itu maka ASN tetap harus bisa menjaga emosinya. Nah, itu adalah dasar-dasar etiket yang harus dipenuhi ASN dalam melakukan pelayanan kepada publik. Ya, demikian tadi video kami dari kelompok 2 tentang pelayanan publik. Semoga bisa memberi informasi dan inspirasi bagi para penonton semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.